Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada teman-teman dan Bapak dosen pengampu mata kuliah Human Research Management yang telah hadir di sini melalui platform virtual. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk berbicara di hadapan Anda semua pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ulfatus Sofia, saya dari kelas C dengan NIM 237735. Dengan sangat terhormat, saya dapat berbagi informasi yang telah saya rancang dan sangat relevan dan penting dengan topik yang telah disiapkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam konteks strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Langsung saja saya mulai. Apa itu strategi manajemen sumber daya manusia? Strategi manajemen sumber daya manusia merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi dengan tujuan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Strategi ini berfokus pada bagaimana SDM dapat memberikan kontribusi optimal terhadap keberhasilan organisasi, baik dalam jangka yang pendek maupun dalam jangka yang panjang. Kemudian proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis ada 3. Yang pertama yaitu proses perencanaan manajemen. Proses dasar dimulai dengan penetapan tujuan, diikuti oleh pembuatan proyeksi perencanaan. Kemudian manajer meninjau berbagai tindakan alternatif, mengevaluasi opsi terbaik, dan akhirnya memilih serta melaksanakan rencana yang telah disiapkan. Kemudian yang kedua itu ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis dimulai sebelum menetapkan sasaran dan kebijakan. Manajer harus membuat rencana strategis yang mencakup cara perusahaan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian yang ketiga ada manajemen strategis, dimulai dari proses untuk mengidentifikasi dan mengelola rencana strategis organisasi dengan kemampuan perusahaan dan penyetaraan lingkungan. Kemudian ada 8 tahapan proses manajemen strategis ya. Yang pertama, bertanya di mana kita sekarang. Kemudian yang kedua, mengukur situasi, melakukan audit internal dan eksternal. Yang ketiga, menciptakan opsi strategis. Yang keempat, meninjau opsi strategis. Yang kelima, membuat pilihan strategis. Yang keenam, menerjemahkan menjadi sasaran. Yang ketujuh, menerapkan strategi. Yang kedelapan, meningkatkan kinerja dengan SISDM menggunakan piranti lunak perencanaan bisnis terkomputerisasi. Kemudian ada jenis-jenis strategi. Jenis-jenis strategi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi korporat, yang kedua ada strategi kompetitif, dan yang terakhir ada strategi fungsional. Kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan penjelasan dari jenis-jenis strategi itu sendiri. Yang pertama, penjelasan tentang strategi korporat. Strategi korporat rencananya lebih menyeluruh dan ditetapkan oleh top management. Kemudian dia sudah ditentukan arah dan cakupan keseluruhan manajemen organisasi. Yang ketiga, berfokus pada tujuan jangka panjang perusahaan. Dan kemudian contohnya itu seperti merger, akuisisi, dan diversifikasi. Kemudian penjelasan mengenai strategi yang kedua yaitu strategi bisnis. Berfokus pada persaingan di pasar atau industri tertentu. Kemudian dia bersifat lebih taktis dan praktis ya. Contohnya itu seperti diferensiasi produk, kemudian penetapan harga yang kompetitif atau ekspansi ke pasar yang lebih baru. Kemudian slide selanjutnya ada penjelasan mengenai
strategi fungsional. Strategi fungsional lebih mengarah ke rencana operasional terperinci jangka pendek untuk area fungsional utama. Kemudian dia lebih berfokus pada departemen atau area bisnis tertentu. Contohnya dari strategi fungsional seperti strategi pemasaran, manajemen keuangan, dan pengelolaan sumber daya. Kemudian saya akan menjelaskan menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia atau SDM adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa tujuan dan visi organisasi tercapai melalui pengelolaan karyawan yang efektif. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa saya ambil untuk menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan dan praktik sumber daya manusia atau SDM. Langkah-langkah yang saya ambil yang pertama yaitu pahami strategi organisasi, pahami visi, misi, dan tujuan organisasi untuk menentukan bagaimana SDM dapat mendukung pencapaiannya. Kemudian langkah yang kedua dimulai dari identifikasi kebutuhan SDM. Menentukan kompetensi jumlah dan peran karyawan yang dibutuhkan untuk mendukung strategi tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan mengembangkan kebijakan sumber daya manusia atau SDM dengan sesuai kebijakan rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, dan kesejahteraan karyawan dengan strategi yang sudah terorganisasi. Kemudian slide selanjutnya ada lanjutan dari langkah-langkah yang tadi. Yang keempat ada implementasikan praktik SDM. Implementasikan praktik SDM dimulai dari penerapan praktik yang mendukung seperti pengelolaan talenta, keterlibatan karyawan, dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kelima ada komunikasikan strategi. Sosialisasikan kebijakan dan praktik kepada seluruh karyawan agar mereka memahami peran mereka dalam mencapai strategi tersebut. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan penyesuaian. Melakukan pemantauan berkala dan menyesuaikan kebijakan atau praktik jika diperlukan agar tetap mendukung strategi yang sudah berubah. Itu saja penjelasan dari saya mengenai chapter 3 ya. Secara keseluruhan, saya simpulkan kita dapat memahami bahwa dalam menghadapi tantangan global dan perubahan yang begitu cepat, perusahaan perlu merancang strategi dan analisis manajemen SDM yang lebih cerdas dan adaptif. Setiap keputusan dalam manajemen SDM harus didasarkan pada data dan analisis yang matang untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dapat memberikan hasil yang memuaskan dan menguntungkan bagi perusahaan. Saya berharap setelah presentasi dan penjelasan saya ini, kita semua dapat memiliki wawasan yang lebih luas tentang pentingnya strategi dan analisis yang tepat dalam manajemen SDM. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menjadi bahan refleksi, inspirasi, dan motivasi dalam meningkatkan efektivitas manajemen SDM di organisasi kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen pengampu mata kuliah Human Resources Management. Saya mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang baik, dan saya akhiri presentasi kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya dalam 10 menit terakhir ini.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.